Oke, udah lama kita nggak bahas irbat-irbatan, tapi kita nggak dikasih napas langsung bahas yang high-end dari Rana Irbat. Biar gak panjang lebar, baper dulu. Bicara soal Nice HCK, brand yang didirikan pada tahun 2015 ini cukup konsisten dalam membuat inner monitor dan earbud. Dan kali ini kita kedatangan sebuah earbud yang gokil banget dari Nice HCK. Dan ini merupakan salah satu earbud termahal yang pernah saya punya, yang diberi nama EBX25 Ti. Salah satu earbud Telltale dari Nice HCK. Dimulai dari drivernya sendiri yang menggunakan single dynamic driver. Rata-rata semua earbud rata-rata harusnya single dynamic driver sih. Menggunakan single dynamic driver 14,2 mm yang cukup besar ya, biasanya untuk earbud cukup wajar sih. Dengan beryllium plated. Yes, itu yang membedakan dia menggunakan beryllium plated. Untuk bodinya juga nggak main-main. Menggunakan aircraft grade titanium alloy cavity. Untuk kabelnya sendiri kalian nggak perlu pusing karena dia sudah menggunakan kabel detachable dengan pin MMCX. Dan bahan kabelnya sendiri juga nggak kaleng-kaleng sama sekali. 6N OCC silver plated Cooper. Jadi kalau di Rana earbud ini bisa dikategorikan speknya udah cukup joss banget ya untuk bersaing di ranah 3-5 jutaan di kelas-kelas earbud yang saya tahu sih. Biasanya memang ini sudah ya intinya rata kanan lah untuk kelas-kelas earbud. Dan seperti biasa kita mau thanks berat untuk Nice HCK sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah buat earbud satu ini ya, hampir saya lain monitor ya. Dan mungkin kalian tertarik melihat lebih detail lagi bisa langsung cek aja ke websitenya langsung. Oke, untuk packaging sendiri ya saya sempat beberapa kali unboxing earbud ya. Tapi ini adalah packaging earbud termewah, termegah, termantep yang pernah saya unboxing untuk kelas earbud ya. Jadi packagingnya juga niat banget seperti ini, boxnya besar banget ya dibandingkan tangan saya seperti ini. Yes, jadi cukup besar ya. Untuk tingginya seperti ini hampir setelapak tangan saya. Dan ini panjangnya lebih dari telapak tangan saya. Jadi besar banget untuk boxnya dan mewah banget menurut saya packaging dari earbud satu ini. Mantep ya. Untuk kelengkapannya juga nggak kaleng-kaleng sama sekali. Tentu saja ada earbud, ada kabel yang detachable, yang kabelnya juga mantep ya. Lalu juga ada foam ya, ada yang full, ada yang donut, ada yang silikon juga. Baru saya tahu kalau ada yang silikon ya. Selain itu juga ada aksesoris pendukung seperti MMCX untuk removernya ya, buat kalian lepas pasang kabelnya lebih gampang. Lalu juga ada cable clip yang premium banget menurut saya. Lalu juga ada case seperti ini. Mungkin semi itu ya, leather ya, atau mungkin leather beneran ya, saya nggak tahu ya apakah leather ataukah leather asli. Tapi kalau dari tekstur kelihatannya sih leather asli dan looks cool banget sih menurut saya. Tidak lupa juga di dalamnya disediakan cleaning brush untuk mungkin kalian membersihkan beberapa parts yang mungkin kotor atau terkena ya kotoran-kotoran ya, debu dan lain-lain lah di earbud satu ini. Dan sekarang kami berikan skor A+ untuk sensasi unboxing earbud satu ini. Memang earbud yang mahal ya earbud satu ini. Bukan earbud yang murah, tapi packagingnya juga mempresentasikan hal tersebut. Bahwa earbud ini adalah earbud yang high-end, yang mahal dengan packagingnya. Oke, selanjutnya kita bahas build quality dari earbud satu ini. Oke, body dari inner monitor Leisure kemarin kita sama-sama tahu dia menggunakan titanium. Earbud satu ini juga titanium coy. EBX25 Ti. Yes, Ti-nya sendiri mewakili kata titanium. Dia menggunakan bahan pure titanium alloy yang mantap jiwa banget untuk sebuah earbud. Dengan housing yang halus banget cuttingnya, kalian bisa lihat aja di sini ya. Mantep banget cutting dari earbud satu ini. Dengan nozzle yang terlihat standar-standar aja sih untuk sebuah earbud. Dan di tangkainya sendiri ada tulisan EBX25 Ti ya di sini ya. Dan ada markingnya di bagian dalam, right dan juga left. Ada di kabelnya juga ada markingnya, dari sini jelas ya. Dan kalau bicara soal tampilan, kalian bisa lihat aja ini agak generic aja sih. Jadi nggak terlalu beda banget dengan earbud kalau nggak dipegang langsung. Bicara soal kabelnya sendiri menggunakan kabel MMCX ya, yang detachable dengan bahan 6N OCC and silver plate Cooper mix dengan paracord sleeving seperti ini.
Untuk chin slider dan splitter sama-sama berbahan metal ya di sini, nicely done banget menurut saya. Lanjut ke bagian bawah, di sini dia menggunakan two strand twisted seperti ini yang berlapis paracord. Untuk feel kabelnya sendiri mengarah ke lentur dan cukup tebal karena terbantu dengan paracordnya ini. Untuk jacknya sendiri dia menggunakan jack straight plug 3,5 mm yang non modular sayangnya, 3 pole di sini. Jadi ya kalau mungkin saya bisa pilih ya, mungkin kalau bisa 44 atau 35 yang modular kan asik ya harusnya ya. Sayang aja dia nggak modular di sini. Di harganya segini kami berikan skor B+ aja untuk Airbat 1 ini ya. Kenapa B+? Yang pertama kita bicara soal housingnya titanium, saya nggak ada problem sama sekali di situ. Mantap banget, saya suka banget bahkan ya. Mungkin problemnya muncul dari segi desainnya, menurut saya Airbat 1 ini ya tidak bisa didisting dari Airbat lain yang ada di pasaran ya. Menurut saya kalau orang pertama kali lihat juga nggak akan tahu kalau ini Airbat yang mahal. Mesti pegang langsung, rasain langsung baru tahu kalau Airbat ini adalah Airbat yang berkualitas. Tapi kalau dari segi desain tidak memberikan karakter ataupun desain yang menurut saya mantep, jadi ya kelihatan generik aja sih. Untuk kabelnya sebenarnya oke menurut saya secara looks ya, tapi sangat disayangkan dia nggak modular. Ya ini harusnya bisa dipikirkan untuk memberikan jack modular yang saya rasa untuk harganya harusnya cukup masuk lah budgetnya. Oke, untuk fitting dari Airbat 1 ini ya bisa dikategorikan fitting Airbat yang umum lah ya. Awalnya sih saya menggunakan yang silikon ya. Jadi silikon lebih besar di bagian samping-sampingnya. Dia kayak donat tapi silikon di bagian sampingnya ya. Tapi entah kenapa saya kurang fit aja menggunakan yang itu, jadi saya ganti yang full foam di sini. Kalian perlu perhatikan bahwa full foam, donat ataupun silikon akan mempresentasikan suara yang sedikit berbeda. Jadi tonalnya bisa sedikit berubah. Jadi itu perlu kalian perhatikan. Dan setelah ganti full foam ini untungnya lebih nyaman pada saat digunakan dan lebih aman. Dia nggak ngedrift ya. Kalau pakai silikon itu kayak dipakai gini, kita nggak goyang gimana ya. Mungkin kita still aja tapi lama-lama dia mungkin ya kurang fit lagi, mesti di adjust lagi. Jadi itu sedikit PR aja menurut saya. Jadi kayak gampang berubah-berubah lah. Jadi kan posisi sangat menentukan kualitas suara dari Airbat ya. Pada saat menggunakan silikon dia kurang oke aja menurut saya untuk gripnya terutama karena dia gampang berubah-berubah sih. Dan housing seperti ini, housing yang bisa dikategorikan ya standar Airbat dan tidak ergonomis saat dipakai karena dia nggak ngegrip gimana-gimana juga sih. Ya semua Airbat mungkin hampir mirip ya. Karena kontur telinga kalian akan menentukan lah. Beda dengan inner monitor yang bisa ngunci di bagian nozzle-nya. Biasanya ngunci di bagian nozzle-nya itu hanya ganti aktif saja udah nguncinya enak. Tapi kalau Airbat belum tentu, yaitu tergantung telinga kalian. Kalau mendukung ya pasti aman-aman, tapi kalau nggak mendukung ya mungkin berubah-ubah posisinya ataupun suaranya mungkin kurang oke lah. Dan harus mencari posisi yang pas. Untuk skenario telinga saya sih oke-oke aja ya, nggak terlalu bermasalah gimana-gimana. Cuma pada saat pakai yang silikon, jadi ada 3 ya, yang full foam seperti ini, ada yang donat, itu harusnya sama seperti full foam untuk fittingnya. Yang silikon yang paling bermasalah buat saya. Dan sekarang kami berikan skor B+ untuk fitting dari Airbat 1 ini, fitting yang no problem sama sekali untuk saya. Ya mungkin ya wajar lah untuk kelas Airbat ya, tapi ya no big deal lah, kecuali yang silikon aja. Oke, untuk suara dari Airbat 1 ini menurut saya arah suaranya ini rada warm, agak sedikit mid-centric ya menurut saya. Mungkin karena bassnya saya kurang enjoy di situ ya karena Airbat, lalu treble-nya juga rada-rada smooth dikit. Untuk di drive sendiri saya saran minimal dongle lah. Pasti akan oke kalau kalian minimal punya dongle. Yang murah-murah pun oke, at least ada 44 itu sudah titik aman lah menurut saya. Airbat mahal juga saran saya jangan di drive setengah-setengah sih. Walaupun kelihatannya cuma 1 DD aja ya, tapi DD-nya 14,2 dan itu biasanya Airbat ya agak sedikit power demanding dikit lah. Jadi kalian hajar aja dengan dongle lah, saya rasa akan aman-aman aja. Oke, disclaimer di sini kita menggunakan yang full foam ya. Jadi pada saat menggunakan silikon suaranya itu lebih V dari yang full foam ini. Jadi itu sedikit disclaimer aja untuk kalian. Dan suara yang saya suka sendiri adalah neutral warm sounding. Oke, bass dari Airbat 1 ini tentu saja dibawakan oleh dynamic driver beryllium-nya yang secara tekstur sih saya rasa akan butuh penyesuaian sedikit buat yang biasa dengerin bass inner monitor. Jadi bass dari inner monitor itu memang agak sedikit berbeda dengan Airbat ya karena faktor dari bentukan dari Airbat dan juga inner monitor memang berbeda. Secara bass sih menurut saya cukupan ya, ada sedikit kesan warm dengan unsur fun-nya juga masih dapat dikit.
dengan impact dan punch yang menurut saya juga cukupan di earbud satu ini. Ekstensinya ini so-so aja mengingat dia earbud ya di sini ya. Secara kuantitas sih masih ada sedikit fun side-nya, tapi memang bukan yang tebal atau main star-nya dari earbud satu ini. Secara kualitas sendiri mungkin teksturnya aja sedikit berbeda ya. Namun bassnya bersih, rapi, dan cukup cepat menurut saya. Mungkin bantuan dari berylliumnya juga bikin dia lebih cepat sih bassnya. Dan terkontrol. Untuk earbud, ya oke lah bassnya untuk earbud satu ini. Tapi memang butuh sedikit penyesuaian sih dibandingkan inner monitor. Jadi kalau kalian biasa dengerin inner monitor, bassnya seperti apa, di earbud mungkin agak sedikit beda sensasinya ya. Oke, bicara soal main star-nya yang tidak lain tidak bukan adalah mid-nya yang menurut saya mature banget, terasa bening, rada forward, dan sedikit warmer. Pada male vokalnya terasa cukup forward dan cukup oke bodinya, beningnya dapat, detailnya oke, mungkin emosinya aja kurang dikit. Dan kurang tebal dikit untuk selera saya pribadi ya, tapi karena biasanya saya suka yang lebih tebal-tebalan lah. Oke, lanjut ke bagian female-nya, terasa cukup forward dan bening suaranya. Energinya pun dapat, bahkan over ya, sedikit terkesan agresif menurut saya. Untuk shouting-nya aja ada di sini, jadi perlu diperhatikan ya. But overall mid earbud ini menurut saya oke sih. Oke, lanjut ke bagian treble-nya yang menggunakan full foam seperti ini ya. Terasa cukup sopan dan terkontrol. Kalau nggak salah ingat sih yang dengan silikon donatnya itu terasa sedikit lebih tajam treble-nya. Treble di full foam ini disajikan dengan smooth dan tekstur yang cering yang lebih terkontrol. Simbalnya terasa agak jauh dan kurang berani, tapi untungnya teksturnya masih dapat lah tipis-tipis. Violinnya ini kurang terasa bite-nya di full foam ini. Air instrumennya masih dapat good tekstur dan sedikit kesan airy-nya. Sibilance-nya masih cukup aman di earbud satu ini. Dan secara keseluruhan tonal dari earbud satu ini benarnya saya agak bingung ya, karena tidak terlalu banyak coba earbud ya. Tapi ya untuk penilaian saya masih B+ lah. Buat earbud sih yang pernah saya coba sih ini mantap sih harusnya. The best earbud yang pernah saya coba. Tapi ya terlepas dari harganya ya tidak bisa kita pungkiri juga ya di situ ya sebenarnya. Tapi ya terlepas dari harganya ya ini earbud yang bisa dikategorikan oke banget untuk price range ya, karena ya saya nggak pernah nyoba earbud yang 5 jutaan, 4 jutaan, 5 jutaan mungkin ada ya, Moondrop Bell TI itu yang mahal-mahal itu, tapi saya belum pernah coba sih, jadi nggak bisa dapat gambaran di otak saya standarnya seperti apa untuk earbud mahal itu. Setelah kita bahas teknikalitas dari earbud satu ini, presentasi dari earbud satu ini bisa dikategorikan presentasi yang sedikit bunglon tergantung foam atau bahan apa yang kalian gunakan. Kalau menggunakan bahan mungkin donat ataupun silikon ya. Yang saya coba sih silikon sama yang full foam ya. Silikon itu lebih V, kalau yang full foam itu lebih warmer sounding. Tapi karena ada kendala pada saat penggunaan dengan silikon, jadi saya menggunakan yang full foam seperti ini. Dan suara warm memang saya lebih suka sih. Oke, untuk timbernya dari earbud satu ini saya rasa pretty good ya, terutama bagian mid sectionnya. Kalau untuk bagian bass dan treble-nya menurut saya so-so aja sih. At least dia menyajikan bass dan treble yang nggak ngaco. Ya oke lah, menurut saya masih acceptable. Oke, untuk soundstage-nya sendiri yang menyajikan suara yang cukup lebar terasa di sini, walaupun agak sedikit kurang depth-nya, sangat disayangkan di situ, dan tingginya decent lah menurut saya. Jadi dia mempresentasikan 2D yang cukup oke. Ya, tapi nggak sampai yang jelek banget itu enggak sih. Untuk harganya menurut saya pretty good. Untuk resolusi, earbud satu ini menyajikan resolusi yang the best menurut saya yang pernah saya coba untuk sebuah earbud. Karena rata-rata earbud yang saya coba ya mungkin yang biasa-biasa ya, memang butek-butek semua sih. Tapi earbud satu ini nggak kerasa butek sih. Untuk separasi imaging dan positioning, separasi dari earbud satu ini bisa dikategorikan cukup baik ya. Tapi mungkin kalau lagu kalian rumit ataupun super cepat, dia agak sedikit keteteran. Tapi sedikit keteteran aja. Imagingnya menurut saya agak sedikit kurang layeringnya. Dan bicara soal positioningnya cukup decent di earbud satu ini. Terutama bagian kiri dan kanannya cukup baik. Dan sekarang kami berikan skor B+ untuk teknikalitas dari earbud satu ini. Secara timbre ya cukup oke, resolusi juga acceptable banget di earbud satu ini untuk price range-nya. Walaupun secara soundstage menurut saya agak sedikit kurang dan bisa diimprove ke depannya. Selain kita bahas pro dan cons dari earbud satu ini. Cons dari earbud satu ini yang pertama yaitu jacknya nggak modular ya. Sangat disayangkan jacknya nggak modular, harusnya bisa modular aja lebih mantep menurut saya. Cons yang kedua yaitu fitting earbud. Menurut saya pribadi, ya untuk saya pribadi terutama ya, ini disclaimer juga untuk kalian ya, saya agak sedikit kurang cocok aja. Tapi apakah bisa pakai? Masih bisa. Tapi ya biasanya lebih gampang ngedrift dikit lah. Jadi harus adjust lagi. Jadi ya memang agak sedikit PR aja. Tapi ya masih bisa. Cuma saya lebih prefer inner monitor daripada earbud untuk fittingnya ya.
Hanya masalah preferensi sebenarnya. Untuk pro-nya sendiri, suara dari earbud ini bisa dikategorikan oke, nggak pakai ngaco sama sekali sih. Untuk pro yang kedua yaitu build quality-nya pakai titanium coy, jadi gila banget menurut saya. Untuk pro-nya, packaging-nya juga lengkap banget di earbud satu ini sih. Dan untuk value for money dari earbud satu ini di angka 5 jutaan, yes, kalian nggak salah dengar 5 jutaan, kami masukkan pada kategori fair value dan kami berikan skor B solid. Kesimpulan, earbud tergila yang pernah saya coba EBX 25 Ti ini. Ini earbud tergila yang pernah saya coba sih. Tidak terlalu banyak komplain sih untuk suaranya. Earbud yang cukup mature ya menurut saya. Tapi kalau misalkan harga 5 juta apakah earbud atau inner monitor, jelas saya masih pilih inner monitor ya. Tapi untuk kelas earbud ini sudah high end lah, high level lah intinya. Mungkin fittingnya aja yang memang saya kurang terbiasa sih. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai EBX 25 Ti ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Ada pertanyaan seputar earbud satu ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Have listening, stay healthy, and ciao.